Monggo, monggo. Oke, saya mulai ya dokter Angsal, Pak Anang. Ya, siap. Oke, Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nah, wabarakatuh. di sini saya Dr. Rizky Okto Kurniawan akan menjelaskan sekilas tentang profil klinik. eh, Slide Mas. Jadi di sini pemilik kliniknya atau direktur PT-nya yaitu Bu Bidan Masturoh. Kemudian di sini saya ditunjuk sebagai direktur kliniknya. Nah, klinik Pratama Rawat Inap Sumber Sehat Tajinan ini berada di lokasi Jalan Lapangan nomor 45 RT 14 RW 8 Tajinan Kabupaten Malang. Di sini nomor telepon yang pertama itu nomor telepon untuk IGD, sedangkan nomor telepon yang kedua itu untuk WhatsApp-nya IGD. Selain itu kita juga punya email dan YouTube serta untuk marketing kita ada Instagram juga. Slide. Slide Mas. Nah, ini eh, bagan struktur klinik Pratama Rawat Inap Sumber Sehat. Yang paling atas sendiri ada Bu Bidan Masturoh. Saya perkenalkan dulu di sini sebagai Direktur PT Sumber Sehat Barokah. Kemudian di bawahnya ada saya sendiri selaku Direktur kliniknya. Kemudian saya punya wakil ada Pak Farid Bagus. Kemudian Pak Farid Bagus membawai di sini ada 4 penanggung jawab, yaitu ada penanggung jawab penunjang yaitu Dr. Maisarah Putri. Kemudian ada penanggung jawab pelayanan klinis yaitu Dr. Fitri Nikmatul. Kemudian ada penanggung jawab mutu Dr. Adika Muhammad. Dan di sini juga wakil direktur saya jabatannya double juga sebagai kepala tata usaha juga. Di Dr. Maisarah Putri sebagai PJ penunjang membawahi bagian laboratorium. Di sini ada petugasnya bernama Mbak Nurul. Kemudian membawahi kepala instalasi farmasi yaitu ada Mbak Dewi. Sedangkan dari pelayanan klinis dari Dr. Fitri membawahi ada kepala unit gawat darurat yaitu ada Mbak Novilan Lestari. Kemudian ada kepala poli umumnya di sini Mbak Nike. Kemudian ada kepala rawat inapnya Mbak Vega, kemudian kepala admin dan RM-nya Mas Faisal Akbar. Sedangkan dari mutu, dari Dr. Adika membawahi koordinator PPI-nya ada Mbak Zihan, kemudian koordinator keselamatan pasien ada Mbak Rina, kemudian untuk koordinator manajemen risiko ada Mbak Reza Deva. Sedangkan dari kepala bagian tata usahanya di sini membawahi ada bagian keuangan, yaitu dipegang Bu Masturoh karena karyawan terbatas. Kemudian bagian kepegawaian juga masih dipegang sama Pak Muhammad Farid Bagus, sedangkan bagian umum dan sarana prasaranya dipegang oleh Mas Alvan Rizky. Ini sekilas video profil klinik kami. Terletak di lokasi yang strategis di jantung wilayah Kecamatan Tajinan, kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mengingat akan pentingnya di tengah kesibukan dan rutinitas tinggi, Klinik Pratama Rawat Inap Sumber Sehat hadir untuk memberikan yang terbaik untuk Anda. Kesehatan, kunci kebahagiaan dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka, setiap manusia wajib untuk memelihara dan menjaganya. Berangkat dari semangat itulah, Klinik Pratama Rawat Inap Sumber Sehat hadir dan melayani kebutuhan dasar kesehatan di tengah masyarakat Kecamatan Tajinan dengan moto Sehat Selamat Kita Semua. Kesehatan kunci kebahagiaan dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka, setiap manusia wajib untuk memelihara dan menjaganya. Berangkat dari semangat itulah, Klinik Pratama Rawat Inap Sumber Sehat hadir dan melayani kebutuhan dasar kesehatan di tengah masyarakat Kecamatan Tajinan dengan moto Sehat Selamat untuk Kita Semua. Berawal dari praktek bidan Masturoh, kemudian berkembang menjadi Klinik
Pratama Rawat Inap Sumber Sehat pada tahun 2021. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat 1, kami berusaha turut serta menjaga dan membangun kesehatan masyarakat Kecamatan Tajinan. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Klinik Pratama Rawat Inap Sumber Sehat mengutamakan pelayanan yang ramah dan kekeluargaan, tetapi tetap menjaga kualitas pelayanan dan profesionalitas tenaga kesehatan. Bagi kami, kesembuhan dimulai dari pelayanan yang ramah dan nyaman, kepekaan dan pelayanan terhadap kebutuhan pasien menjadikan Klinik Pratama Rawat Inap Sumber Sehat dipercaya oleh masyarakat Kecamatan Tajinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kesehatan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kami KRIS, Klinik Rawat Inap Sumber Sehat Tajinan, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kami akan memberikan pelayanan masyarakat dengan aman, nyaman, berhati mulia, dan profesional. Klinik Rawat Inap Sumber Sehat, profesional, berhati mulia, jaya. Itu tadi sedikit profil dari klinik. Monggo Mas dilanjutkan. Untuk visi, misi, dan tujuannya, kita dari Klinik Sumber Sehat punya visi kesembuhan pasien, tujuan utama, kepuasan dan kenyamanan pasien adalah harapan kami. Sedangkan untuk misinya, menjangkau dan memberikan pelayanan secara profesional dan berhati mulia dengan mengutamakan keselamatan. Kemudian menyediakan SDM yang berkompeten dan beretika. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar operasional. Tujuan dari klinik kami yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian sesuai harapan nasional. Dan di sini tata nilai klinik kami kita singkat menjadi raih juara. Yang pertama R-nya itu ramah, I-nya ikhlas, H-nya harmonis, Ju-nya jujur, A-nya adil, R-nya rajin dan aktif. Jadi ramah, ikhlas, harmonis, jujur, adil, rajin dan aktif. Untuk SDM kita di sini kita memiliki sumber daya manusia totalnya sekitar 26 karyawan. Di sini ada beberapa, nanti akan kita tampilkan videonya. Mungkin bisa disimak di sini videonya.
itulah sekilas SDM yang ada di kami. Untuk prasarana kita punya beberapa ruangan. Yang pertama yang di sebelah kiri itu ada ruang IGD. Kemudian yang di tengah itu ada bagian pendaftaran dan kasir. Kemudian ada ruang tunggu pendaftaran. Kemudian di bawahnya yang tengah itu ada ruang poli umum. Kemudian yang sebelah kanan pojok atas itu adalah ruang instalasi farmasi. Sampai ke bawah itu isi dalam bagian farmasinya. Kemudian yang di sebelah kiri atas itu ada ruang kelas 3. Kemudian yang di tengah itu ruang kelas 2. Isinya kalau kelas 3 itu ada 3 TT. Kemudian yang di kelas 2 ada 3 TT. Yang di kelas 1 ada 1 TT per kamarnya. Kemudian ini ada ruang reka medis. Kemudian ada juga ruang laboratorium, dan kita punya ruang dapur juga, sama ada tempat untuk ibadah. Kemudian ini jalur evakuasi, jadi kalau ada suatu bencana, entah itu kebakaran ataupun itu bencana alam, kita sudah membuatkan jalur evakuasi mulai dari lantai 1 dan lantai 2. Mungkin setelah ini akan kami perlihatkan video evakuasi sewaktu terjadi suatu bencana kebakaran. melaporkan dari ruangan ceria ada kebakaran di ruang ceria 311, mohon aktifkan kode red. Baik, laporan saya terima. Saya ulangi, telah terjadi kebakaran di ruang ceria 311. Segera saya akan aktifkan kode red. Perhatian. Kode red. Ceria 311 kode red. Telah terjadi kejadian kode red di ceria 311. Harap tim kode red menuju ke ceria 311. Saya ulangi, kode red. Kode red untuk ruang 311.
Itu tadi simulasi kotret jika terjadi suatu kebakaran di klinik kami. Slide, Mas. Kemudian di klinik kami memiliki beberapa jenis pelayanan. Yang pertama ada instalasi gawat darurat yang beroperasi 24 jam karena dokternya juga banyak di kami. Kemudian yang kedua ada pelayanan laboratorium. Yang ketiga rawat jalan dan rawat inap. Yang keempat pelayanan farmasi. Kemudian yang kelima ada pelayanan hitan. Kemudian home care, dan yang ketujuh sebenarnya ada lagi pelayanan ambulans. Dan ini untuk limbah, kita ada tempat untuk pengelolaan limbah B3 dan domestik. Dan untuk limbah domestik dan B3 ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian berlanjut untuk yang indikator mutu klinik kita mempunyai 3 indikator. Yang pertama ada indikator mutu nasional klinik, yang kedua indikator mutu pelayanan klinik, dan yang ketiga indikator mutu prioritas klinik. Untuk indikator mutu nasional klinik, di sini ada 4. Yang pertama indikator tentang kepatuhan kebersihan tangan, kedua kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, yang ketiga kepatuhan identifikasi pasien, dan yang keempat kepuasan pengguna layanan. Untuk yang kepatuhan kebersihan tangan, di sini targetnya 85%. Di awal bulan Juni kita targetnya kita mendapatkan 100%. Di bulan Julinya kita turun 96,45, akan tetapi di bulan Agustusnya kita naik lagi menjadi 100%. Untuk analisanya masih ada petugas yang memang belum melakukan 6 langkah cuci tangan. Untuk rencana tindak lanjutnya kita akan mensosialisasi ke petugas cara mencuci tangan 6 langkah. Untuk yang kedua, untuk kepatuhan penggunaan APD, targetnya 100%. Untuk capaiannya di bulan Juni kita 100%, untuk bulan Juli juga 100%, cuman di bulan Agustus ini menurun jadi 72,73%. Jadi analisanya masih ada petugas yang memang belum lengkap dalam penggunaan APD. Untuk rencana tindak lanjutnya mensosialisasikan kepada seluruh petugas agar tetap menggunakan APD lengkap tapi sesuai indikasi. Sedangkan untuk yang ketiga, tentang kepatuhan identifikasi pasien, targetnya 100%. Ini mulai dari bulan Juni, Juli, Agustus sudah 100%. Jadi analisanya sudah mencapai target. Untuk rencana tindak lanjutnya akan mempertahankan capaian sesuai standar yang diharapkan. Untuk yang keempat, kepuasan pengguna layanan, targetnya 76,61%. Di semester 2 karena kita kan klinik izin operasional masih di bulan Mei, jadi kita bisa mengerjakannya di bulan Juni. Targetnya 76, kita mendapatkan 80%. Di sini analisanya ada yang memang yang komplain karena memang tentang pelayanan jam besuk yang kurang disiplin. Yang kedua ada sebagian kebersihan kamar mandi, ada yang masih kotor. Kemudian nanti rencana tindak lanjutnya untuk mensosialisasi kepada para pengunjung terkait jam besuk pasien. Kemudian yang kedua untuk sosialisasi SOP tentang kebersihan kepada petugas layanan cleaning service. Kemudian ini yang untuk indikator mutu pelayanan klinik, di sini ada 6 unit pelayanan. Yang pertama ada bagian pendaftaran dan rekam medis, yang kedua di poli umum, yang ketiga ruang farmasi, 4 ruang lab, yang kelima IGD, dan yang keenam di ruang rawat inap. Yang pertama di pendaftaran dan RM, indikator kelengkapan isi RM-nya targetnya 100%, cuman di bulan Juli kita masih 76,9%, dan di bulan Agustus kita ada kenaikan meskipun sedikit 77,8%. Dari analisa masih ada beberapa isi rekam medis yang tidak lengkap. Biasanya sih kayak dokter sama perawatnya biasanya. Rencana tindak lanjut ke depannya melakukan sosialisasi ulang kepada petugas tentang kelengkapan isi RM. Yang kedua di poli umum, indikatornya kelengkapan pengisian CPPT, targetnya 100%. Di bulan Juli masih 72,26%, namun di bulan Agustus sudah ada peningkatan meskipun belum sesuai target
sudah meningkat menjadi 94,3%. Jadi dari analisa masih ada CPPT yang masih belum lengkap. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti akan melakukan sosialisasi ulang kepada petugas tentang kelengkapan isi CPPT. Sedangkan yang ketiga di ruang farmasi, indikator kepatuhan pelabelan obat high alert-nya targetnya 100%. Di bulan Juli 72,7%. Di bulan Agustusnya sudah ada peningkatan meskipun belum sampai mencapai target menjadi 81,8%. Analisanya memang masih ada obat high alert yang belum diberi label. Untuk rencana tindak lanjutnya mengingatkan kepada petugas farmasi untuk selalu memberi label pada obat high alertnya. Kemudian yang keempat, ruang laboratorium, indikator ketepatan pelaporan nilai kritis hasil labnya target 100%. Alhamdulillah di sini bulan Juli sampai Agustus sesuai target. Jadi analisanya seluruh hasil nilai kritis lab klinik dilaporkan sudah kurang dari 1 jam. Jadi rencana tindak lanjutnya selalu meningkatkan laporan hasil nilai kritis laborat kurang dari 1 jam. Jadi harus dipertahankan. Untuk yang kelima di ruang IGD, indikator kelengkapan pengisian inform consent targetnya 100%. Di bulan Juli kita masih 75%, sedangkan di Agustus sudah ada peningkatan meskipun belum mencapai target yaitu 81,9%. Analisanya masih ada inform consent yang tidak lengkap. Untuk rencana tindak lanjutnya mengingatkan kepada petugas untuk selalu melengkapi inform consent. Untuk yang keenam di ruang rawat inap, ini indikatornya kejadian plebitis. Targetnya 1,5%, di bulan Juli 0,19%, sedangkan di Agustus sudah menurun jadi 0,03%. Analisanya memang masih ada pasien yang mengalami plebitis, nanti rencana tindak lanjutnya mensosialisasi cara pemasangan infus sesuai SPO. Kemudian yang ketiga ini untuk indikator mutu prioritas klinik. Jadi di sini ada indikator kejadian resep tidak terbaca. Jadi di targetnya kalau kita harusnya sebenarnya 0%, tapi kenyataannya di bulan Juli masih ada 0,16%, sekitar 16-an. Kemudian tetapi akan di bulan Agustus sudah agak menurun jadi 0,1%, jadi sekitar 10. Jadi analisanya masih banyak penulis resep yang tidak terbaca. Ini foto saya memang saya yang kelihatannya tulisannya jelek ini. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, petugas farmasi mengkonfirmasi resep kepada dokter yang menuliskan resepnya. Kemudian untuk IKP atau insiden keselamatan pasien, di sini kita insiden keselamatan pasiennya tidak ada kejadian alias nihil. Kalau yang merah-merah di Januari sampai Mei memang kita belum melaporkan karena kita baru laporannya di bulan Juni sampai Oktober. Jadi kita aman insya Allah nihil. Kemudian meskipun kita tidak ada kejadian yang kejadian keselamatan pasien tadi, kita tetap menerapkan sistem keselamatan seperti anak tangga kita kasih pembatas warna kuning untuk pembeda antara ini jalan naik sama jalan turunnya. Kemudian kita pasang handrail untuk jalan naiknya juga. Kemudian di sini kalau pasien resiko jatuh kita kasih kalung kuning. Kemudian misalkan ada lantai basah, kita kasih tanda segitiga kuning yang di situ tertera kalau misalkan lantainya basah bisa berakibat jatuh, kepleset. Kemudian di tiap-tiap masing kamar mandi kita juga pasang handrail juga. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang profil klinik. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya